Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat para sematon umat Hindu dimanapun Anda berada. Ya, kali ini kita akan sharing ya mengenai apakah di Hindu itu mengenal adanya ateis ya. Nah ini banyak sekali sih sebetulnya pertanyaannya. Bagaimana persepsi mengenai ateis dari konsep agama Hindu ya. Ya, jadi di dalam agama Hindu tidak ada istilah ateis. Ateis itu kan sebenarnya adalah apa? Istilah orang Eropa dulu, orang Barat dulu, ya, eh, menggolongkan orang yang tidak percaya dengan Tuhan yang Maha Esa, ya, Tuhan yang tunggal, itu disebut dengan ateis, ya. Tetapi di dalam konsep agama Hindu tidak ada orang ateis karena setiap makhluk hidup, ya, setiap makhluk hidup, terutama manusia, ada unsur atmanya, ya. Tuhan bersemayam dalam diri setiap manusia, ya. Jadi bagaimana bisa dibilang ateis? Yang ada adalah dia sedang dalam kegelapan. Dia sedang dikuasai oleh kekuatan maya. Dia dikuasai oleh kekuatan kebodohan, ya. Kita dalam kegelapan, dalam kebodohan, dalam kekuatan maya. Sehingga kita lupa dengan jati diri kita. Itu. Karena apa? Seorang ateis pun kalau dia kejeduk, kalau dia jatuh atau dia mengalami kecelakaan atau sakit, dia akan berteriak, "Ya Tuhan!" Ya, dia pasti akan berteriak suatu saat, ya. Nah, jadi itu kembali lagi menjawab pertanyaan bahwa di Hindu memang tidak ada istilah ateis, yang ada adalah Astike dan Nastike. Astike adalah orang yang mempercayai ajaran Weda, orang yang mempercayai Tuhan, dan Nastike adalah orang yang tidak mempercayai kitab suci Weda, orang yang tidak mempercayai Tuhan. Tetapi setiap manusia, tiap makhluk hidup itu ada unsur ketuhanannya. Ya, secara simpelnya, singkatnya adalah terdiri dari dua bagian, yaitu Purusa dan Prakerti. Prakerti ini adalah badan kasar ini. Purusa adalah apa? Atman, jiwa yang ada di dalam diri kita ini. Ya, ibaratnya seperti uh, handphonenya dan ada kartunya, ya. Kartunya ini yang diaktifkan. Kalau handphone ini biar bagaimanapun mahalnya, ya, biar bagaimanapun canggihnya, ya, dia tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada kartunya, ya, entah itu mau kartu simpati, entah itu Excel, Tri dan lain sebagainya, ya. Itu tujuan. Nah, sama seperti manusia, seganteng apapun, secakap apapun, seindah apapun tubuh ini, tetapi jika tidak ada yang menghidupinya, yaitu sang ruh, sang atman, dia juga tidak akan mempunyai fungsi. Dia hanya berfungsi, ya, itu yang disebut dengan jasad, ya, karena tidak ada yang menggerakkan. Nah, kalau kita lebih detail lagi, tubuh ini terdiri dari apa? Panca Maya Kosa, ya. Panca Maya Kosa, yaitu 5 lapisan yang ada di dalam diri kita ini. Apa saja itu? Yaitu Anamaya Kosa. Anamaya Kosa ini adalah lapisan kita yang terluar ini, ya, badan ini, ya. Kulit, ya, pori-pori, daging, darah, dan lain sebagainya, ya, lambung, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Nah, ada yang hmm, yaitu lapisan yang kedua adalah eh, pranamaya kosa, yaitu eh, apa? Lapisan untuk pernafasan, ya. Kita menghirup udara segar, oksigen, yaitu untuk apa? Mengalirkan darah ini, ya, untuk mencerdaskan otak dan lain sebagainya. Dan lapisan yang terdalam lagi yaitu yang disebut dengan manomaya kosa. Manomaya kosa ini adalah lapisan adalah pikiran, ya. Ya ini.
kita berpikir ini, berpikir baik maupun berpikir buruk, ya. Pikiran. Ada yang lebih dalam lagi, yaitu lapisan keempat, yaitu Wisdana Maya Kosa. Wisdana Maya Kosa ini adalah apa? Ego, kebijaksanaan, wise, ya, eh, dan lain sebagainya. Nah, ada yang paling lebih dalam lagi, yang paling terdalam lapisan, yaitu Ananda Maya Kosa, yaitu bersemayamnya Sang Ruh. Nah, Sang Ruh ini siapa? Sang Ruh adalah Atman, ini adalah percikan daripada para Batman, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa yang merupakan cahaya Brahman, ya, cahaya ilahi yang sangat luas. Kita ini adalah ibaratkan sinar matahari, kita ini adalah sinarnya, ya, pusatnya adalah mataharinya, apa, cahaya yang maha luas. Nah, sinar-sinarnya ini adalah yang bersemayam dalam setiap makhluk hidup. Nah, kalau kita melihat bahwa cikal bakal kita, ya, diri sejati kita yang sejati siapa? Yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Itu Atman adalah bagian daripada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu adalah diri sejati kita. Ya, ya, kalau sifat-sifat roh kan disebutkan di dalam dogat kita, ya, di dalam dogat kita bahwa ya, tidak terbakar oleh api, tidak kering oleh angin, ya, tidak basah oleh air, tidak tembus oleh senjata, dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah sifat-sifat Atman, yaitu Sang Roh, bahwa di dalam setiap makhluk hidup, terutama manusia, kita ada yang namanya itu apa? Jati diri kita, yaitu Atman. Ya, makanya bagaimana kita bilang seseorang itu ateis, tidak percaya dengan Tuhan, sedangkan Tuhan sendiri bersemayam dalam dirinya. Yang sangat tebal yang menyelimuti diri kita, kegelapan, ya, ada 6 musuh sadripu yang ada di dalam diri kita ini. Ada 7 kegelapan, ya, Sabto Timira yang menyelimuti diri kita ini, sehingga kita suka lupa dengan jati diri kita. Ya, saya ada teman, ya, padahal dia itu wah sudah sering mendengarkan jangan, ya, dari guru-guru suci bahwa di setiap makhluk Atman, Tuhan bersemayam dalam setiap makhluk hidup. Dia nggak percaya. Saya nggak percaya loh. Tuhan itu ada di dalam diri saya. Tuhan itu ada di dalam setiap makhluk hidup. Ya, dia nggak percaya. Ya, ya itulah kekuatan maya. Kita akan selalu, kita akan selalu di eh, kekuatan maya itu selalu menyelimuti kita, ya. Meskipun kita selalu berada menapak di dalam jalan dharma, jalan kebenaran, jalan Tuhan, ya. Godaan itu pasti ada, ya. Selalu kita sudah berjalan, ya, menuju Tuhan, terus ada lagi pengalaman, masa sih Tuhan seperti itu? Kalau kita lihat orang yang orang yang nyebelin, ya, orang yang jahat gitu. Masa sih Tuhan ada di dalam diri orang itu? Padahal orang itu jahat banget. Ya. Nah, kenapa? Ya seperti video-video yang lalu, Tuhan adalah kebenaran. Ya, Tuhan adalah maha benar. Nah, terus kalau Tuhan ada di dalam setiap makhluk hidup, terus mereka melakukan kejahatan, ya itulah, ya, kebenaran sudah meredup, ya, cahaya yang ada dalam dirinya itu sudah meredup, ya, ya, kuasa kegelapan yang lebih dominan, sehingga dia lupa akan jati dirinya, sehingga dia lupa akan Tuhan, dia nggak percaya. Saya nggak percaya dunia ini ciptaan Tuhan, orang saya nggak ngelihat kok Tuhan, mana Tuhan, saya nggak lihat, ya. Nah, dia lupa kalau dia
bisa bernapas, bisa hidup, bisa makan, ya, bisa menikmati dunia ini, itu karena Tuhan dia lupa, ya. Dia pikir apa? Dia hidup nih udah langsung gejlogodok, langsung dia menjadi manusia, terus dia berkembang, terus ini adalah kehebatan dia. Itu adalah kekuatan maya yang sangat luar biasa yang menyelubungi wisnana kita, kebijaksanaan kita, sehingga kita selalu berada di jalan dalam kegelapan. Nah, kita selalu melupakan bahwa diri yang sejati ini adalah Atman, adalah percikan yang maha kuasa, dan Tuhan sendiri yang bersinggah sana di dalam diri kita ini, ya. Kalau di Bali kan sering orang bilang di DWE subuh ada dewa, ya. Ya, maksudnya di dalam diri kita ini sudah ada dewa, sudah ada Tuhan. Ya. Tetapi bagaimana kita apa menyikapi, bagaimana kita memahami, bagaimana kita meyakini bahwa di DWS sudah ada dewa. Nah, itu yang paling penting, ya. Makanya ya sebetulnya nggak ada manusia orang itu yang ateis itu nggak ada. Karena sudah ada Tuhan di dalam dirinya. Bagaimana dia bisa mau dibilang ateis, tidak percaya dengan Tuhan? Ya, dia tidak percaya dengan Tuhan karena apa? Debu-debu, kotoran-kotoran yang sangat tebal menyelimuti dirinya, sehingga dia akan lupa dengan jati dirinya. Ya, ibaratnya kayak kita melihat cermin kaca, ya, itu kacanya sudah saking tebalnya debu-debunya yang nempel di kaca itu udah sulit untuk dibersihkan, sehingga kita tidak nampak muka kita di cermin itu gitu, ya. Kita lupa kalau di cermin itu ada muka kita. Karena apa? Itu sangat tebal sekali debu-debu yang menempel di dalam cermin tersebut. Nah, ya kan juga ada istilah ya. Ya, eh, kenalilah kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhan. Ya, di sini kita maksudnya adalah kita harus mengenal jati diri kita yang sesungguhnya siapa. Kalau kita sudah mengenal jati diri kita, nah, kita otomatis sudah mengenal Tuhannya. Kita sudah otomatis mengenal Tuhan, ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari juga, meskipun kita sembahyang, ya, meditasi, kita beriatnya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak mengenal siapa jati diri kita, nah itu juga kita tidak akan nyampai kepada tujuan yang paling tertinggi di dalam agama itu, yaitu moksartem jaga ditayem ya caiti dharma. Bagaimana kita bisa menyatu? Kita sendiri aja nggak kenal dengan diri kita, ya. Kita pikir diri kita ini cuma sekedar angin di dalamnya. Kita pikir diri kita ini ada baterainya, ya. Tidak ada atmanya di kita pikir. Itu adalah kesalahan yang paling besar. Bahwa mengenal jati diri berarti kita mengenal Tuhan. Ya. Jadi seperti kita kadang-kadang ya kita sering ya kacamata kita taruh di kepala, kita nyari-nyari, ya, kita nyari-nyari kemana-mana. Padahal kacamata ada di kepala kita. Pernah nggak Anda mengalami? Ya, itu banyak sekali, apalagi faktor U ya. Itu banyak sekali. Ya, begitu juga kita. Padahal Tuhan kita gendong, ya. Tuhan bersemayam. Kita mencari Tuhan kemana-mana. Ya, ada yang bilang, loh, kalau Tuhan ada di dalam diri kita, kenapa kita mesti mencari Tuhan di luar? Ya, itulah pertanyaan banyak orang ya. Nah, tetapi buat orang yang sudah eh, mendalami, mencari jalan spiritual, dia akan mengetahui kenapa kita harus mencari Tuhan di luar. Kalau Tuhan itu sudah ada di dalam. Nah, itulah tujuannya, yaitu meditasi. Meditasi tujuannya adalah
mencari jati diri kita di dalam, mengenal diri kita ke dalam, sehingga kita mengenal siapa diri kita, who I am, ya, sehingga kita mengenal Sang Maha Pencipta. Semoga konten ini memberikan pencerahan. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.